Sobat Jiners, welcome to Jinan Talk. Ngobrol asik seputar kesehatan wanita, let's talk about women's health. Kembali lagi dengan saya Wendeling sebagai host pada podcast kali ini. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu dokter muda yang bernama Vina Karima Rusada. Selamat siang dokter. Ya, Nah, jadi bagaimana kabarnya hari ini nih dok? Alhamdulillah sehat. Nah, untuk dokter Vina bisa nggak perkenalkan diri dulu kepada Sobat Jiners nih? Oke, baik. Halo Sobat Jiners, perkenalkan nama saya Vina Karima Rusada. Saya merupakan koas yang sedang berkepanitiaan klinik di Stase Opjin saat ini. Nah, oke, terima kasih dokter muda Vina Karima Rusada. Nah, jadi dok, bisa nggak dijelaskan dulu mengenai apa sih yang dimaksud dengan kesehatan organ reproduksi wanita dan mengapa hal ini sangat penting nih? Oke, jadi saya jawab ya. Jadi untuk organ reproduksi atau kesehatan dari reproduksi wanita sendiri itu dia merupakan kesehatan baik secara fisik, mental maupun juga sosial, di mana dia ini bukan hanya bebas dari penyakit maupun kecacatan, melainkan juga dari kebebasan dalam segala aspek sistem reproduksi itu sendiri. Mengapa hal ini dikatakan penting? Karena organ reproduksi sendiri sudah tadi dikatakan sama kakak kalau misalnya sangat minim atau hal ini sangat disepelekan oleh orang-orang atau wanita-wanita di luar sana tentang kebersihan dan juga kesehatan dari organ reproduksinya. Iya, seringkali masih banyak yang menganggap remeh gitu ya, padahal sangat penting sekali untuk kita perhatikan nih mengenai kesehatan ataupun kebersihan organ reproduksi wanita. Nah dok, apa saja sih faktor utama yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita nih? Oke, jadi faktor utamanya itu yang paling mempengaruhi sebenarnya personal hygiene. Jadi dari kebersihan perorangan itu sendiri, apakah memang dia sudah bersih atau memang kurang dalam menjaga kesehatan area kewanitanya. Jadi lebih ke personal hygiene-nya sih. Nah oke dok, apa saja sih praktik kebersihan dasar yang harus diterapkan oleh wanita sehari-hari untuk menjaga kebersihan ataupun kesehatan reproduksinya nih? Oke, jadi untuk praktik sehari-hari itu sebenarnya yang paling awam sebenarnya itu pada saat kita melakukan buang air kecil ya biasanya itu dalam melakukan ini dalam bahasa kasarnya cebok ya atau membersihkan area kewanitaannya itu masih salah. Biasanya kan wanita-wanita itu kalau membersihkan area kewanitaannya ya sembarang aja, langsung aja disiram, tapi nggak tahu gimana sebenarnya cara yang benar untuk membersihkannya. Jadi untuk cara membersihkannya sendiri itu disarankan untuk membersihkan area kewanitaan setelah berkemih itu dari depan ke belakang agar bakteri-bakteri yang berada di belakang itu kalau misalnya dari belakang ke depan itu tidak masuk ke area vaginanya. Nah dok, apakah ada resiko yang kemungkinan terjadi jika kita tidak memperhatikan kebersihan organ reproduksi wanita? Oke, jadi untuk resikonya sendiri tentu ada ya, apalagi pada wanita-wanita atau orang-orang yang biasanya jarang mengganti atau menggunakan pakaian dalam yang itu aja tiap harinya. Jadi misalnya kalau sehari itu maksimal kita menggunakan pakaian dalam diganti bisa 2-3 kali sehari harusnya, karena itu menjaga kelembapan pada area kewanitaan. Selain itu juga bisa menggunakan pakaian dalam yang berbahan katun karena itu lebih menyerap keringat dan juga berbahan lembut yang dapat mencegah adanya iritasi pada area kewanitaan. Sehingga itu sangat perlu. Itu sangat perlu untuk dijaga kesehatannya dari penggunaan pakaian dalamnya. Oke, jadi untuk resiko yang kemungkinan terjadi jika kita tidak memperhatikan kebersihan dari organ reproduksi itu sendiri, yang pertama itu bisa adanya penyakit seperti infeksi. Jadi infeksi itu bisa terjadi karena penggunaan pakaian dalam, itu paling sering itu karena penggunaan pakaian dalam yang salah. Biasanya orang-orang itu lebih sering menggunakan pakaian dalam yang berbahan dingin ya, biasanya yang licin, karena mungkin lebih adem. Tapi sebenarnya itu salah, yang paling baiknya itu digunakan pakaian dalam yang berbahan katun, karena itu lebih menyerap keringat pada area kewanitaannya dan juga dia berbahan dasar katun ya, yang lembut dan dapat membuat area kewanitanya itu tidak iritasi karena bahannya lembut. Dan kalau
berbahan katun mungkin juga anti lembab ya. Iya, dia anti lembab, Oke. makanya lebih mengering. Jadi seperti itu, kita harus jangan dianggap sepele untuk mengganti pakaian dalam ya dok ya. Nah dok, bagaimana sih cara memilih produk pembersih intim yang aman dan juga efektif nih? Oke, jadi untuk alat pembersih intim atau antiseptik ya yang aman untuk digunakan itu sebenarnya tidak dilihat dari biasanya kan yang sering-sering lewat itu karena dilihat dari baunya, biasanya karena harum Iya, atau betul. apa semua itu. Tapi sebenarnya itu salah ya. Jadi yang harus dilihat itu dari komposisinya dulu. Apalagi dari segi kadar pH-nya, di mana untuk pH dari sabun yang digunakan itu harus pH-nya tidak boleh terlalu tinggi. Karena kalau pH-nya terlalu tinggi itu dapat merusak flora-flora normal pada bagian area kewanitaannya yang sebenarnya bisa membantu untuk mencegah bakteri dari luar yang masuk. Tapi karena dia menggunakan bahan antiseptik yang salah atau pembersih vagina yang salah, sehingga dia dapat mematikan flora-flora normal yang dapat membantu untuk mencegah bakteri dari luar masuk. Oke, nah dok, apakah wanita itu perlu sering-sering melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi dan pemeriksaannya seperti apa aja sih? Oke, jadi untuk pemeriksaannya sendiri itu sebenarnya bisa dilakukan paling maksimal ya 1 tahun sekali boleh. Jadi untuk pemeriksaannya sendiri yang bisa dilakukan itu bisa pemeriksaan pap smear. Biasanya itu pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat apakah memang ada keganasan, biasanya seperti kanker serviks ya. Biasanya itu terjadi pada pasien-pasien yang memang sudah mengalami keputihan, tapi keputihannya ini bercampur dengan darah. Itu bisa dilakukan pemeriksaan pap smear. Kemudian selain itu juga bisa dilakukan pemeriksaan untuk penyakit menular seksual. Selain itu juga bisa dilakukan vaksinasi untuk mencegah penyebaran atau penularan seperti human papillomavirus. Oke, nah dok, apakah ada pola makan atau gaya hidup yang mempengaruhi kesehatan organ reproduksi wanita? Oke, jadi untuk gaya hidup tadi sudah saya jelaskan sedikit. Jadi untuk penggunaan pakaian dalam yang salah itu dapat menyebabkan kesehatan dan juga area reproduksinya itu mengalami gangguan ya. Kemudian untuk pola makannya sendiri itu bisa disebabkan karena wanita-wanita ini atau orang-orang ini sering mengkonsumsi makanan junk food atau fast food yang sering. Jadi untuk yang dimana kalau junk food ini kan dia kurang akan kadar makro dan mikro, zat gizi makro dan juga mikronya yang dapat menghambat pertumbuhan dari organ reproduksi itu sendiri. Oke, jadi itulah pentingnya kita harus menjaga pola makan juga ya dok ya. Dan bukan hanya pola makan, gaya hidup juga. Jadi sangat-sangat perlu diperhatikan sekali nih untuk para wanita agar kesehatan dan juga kebersihan organ reproduksinya ini bagus dan selalu sehat ya dok ya. Nah dok, apa yang harus dilakukan jika seorang wanita mengalami gejala atau ketidaknyamanan pada organ reproduksinya nih? Oke, jadi kalau misalnya ada gejala atau gangguan pada area reproduksinya itu sebenarnya yang harus dilakukan pertama kali yaitu melakukan pemeriksaan ya. Jadi dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada dokter, biasanya pada dokter. Selain itu juga kalau sudah melakukan pemeriksaan pada dokter, kita juga sering-sering untuk menjaga kebersihan dari area kewanitaannya. Jadi kembali lagi ke personal hygiene-nya. Jadi harus sering tadi mengganti pakaian dalam, kemudian memilih antiseptik yang benar dan lebih tepatnya itu untuk penggunaan antiseptiknya itu tidak secara sering, itu harus ada jeda. Jadi untuk tidak mematikan flora-flora normal yang sebenarnya bisa membantu mencegah bakteri dari luar. Oke. Nah kalau soal infeksi saluran kemih nih dok, bagaimana sih kondisi tersebut bisa mempengaruhi kesehatan organ reproduksi wanita dan bagaimana cara mencegahnya? Oke, jadi untuk infeksi saluran kemih sendiri pada organ kewanitaan sendiri itu sudah sempat juga saya jelaskan tadi, bisa terjadi karena
tata cara ceboknya yang salah, di mana harusnya kan kalau cebok itu harus dari depan ke belakang, sehingga bakteri-bakteri yang sebenarnya tidak perlu masuk di area vagina itu tidak merusak area vaginanya. Jadi karena salah satunya itu karena kesalahan dalam melakukan pencucian atau mencebok area kewanitaannya, makanya bakteri-bakteri yang sebenarnya ada di anus itu masuk ke area vagina dan menyebabkan adanya infeksi pada saluran kemihnya. Oke. Nah, Dok, apakah ada hubungan antara kesehatan organ reproduksi wanita dengan kesehatan mental nih? Oke, jadi tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa untuk pengertiannya sendiri, untuk kesehatan reproduksi itu kan bisa disebabkan karena kesehatan dari fisik, mental, dan juga sosial. Sehingga memang ada hubungannya dengan kesehatan mental. Dimana untuk kesehatan mental sendiri, kenapa dia berpengaruh? Karena dia ini dapat merusak hormon pada organ reproduksi itu sendiri. Dimana hormon yang dirusak itu salah satunya adalah hormon estrogen, di mana dia ini dapat membuat siklus menstruasinya itu mengalami gangguan. Jadi itu salah satu penyebabnya. Jadi karena mungkin dia ada faktor stres atau faktor tertentu, maksudnya yang mempengaruhi mentalnya, sehingga adanya gangguan pada hormon estrogen. Oke, nah jadi itu juga pentingnya menjaga kesehatan mental ya dok ya. Jadi mungkin kalau mungkin kesehatan mentalnya terganggu sedikit, dia bisa stres dan itu bisa tentunya itu bisa berpengaruh pada kebiasaan atau pola hidupnya kan dok ya. Makanya bisa ada hubungan antara kesehatan organ reproduksi wanita dengan kesehatan mental. Jadi seperti itu ya dok. Nah dok, apa peran pendidikan seksual nih dalam meningkatkan kesadaran tentang kesehatan organ reproduksi wanita? Jadi untuk peran pendidikan seksual sendiri itu untuk kesehatan reproduksi atau pada wanita sendiri, di mana lebih mengedukasi sih sebenarnya bagaimana cara untuk berperilaku seks yang benar, kemudian bisa juga untuk mengedukasi untuk melakukan penggunaan kondom ya, penggunaan kondom untuk menghindari adanya penyakit menular seksual. Biasanya itu sih. Oke. Nah, bagaimana nih dok cara mengedukasi remaja perempuan tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi? Nah, bagaimana nih dok cara mengedukasi remaja perempuan tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksinya? Oke, jadi untuk mengedukasi ya remaja perempuan dalam menjaga kesehatan dan juga kebersihan reproduksinya itu, yaitu tidak menyepelekan atau mengesampingkan hal-hal seperti kebersihan dan juga kesehatan pada organ reproduksinya dengan cara tadi menggunakan pakaian dalam yang memang benar-benar berbahan dasar katun, yang memang tujuannya untuk membuat area kewanitanya itu tetap kering dan tidak terlalu lembab. Biasanya juga untuk penggunaan panty liner itu kan paling sering digunakan pada usia-usia remaja ya, biasanya untuk mencegah adanya keputihan pada area kewanitaannya. Namun sebenarnya itu sangat tidak terlalu diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari, karena itu juga dapat menyebabkan kelembapan pada area kewanitaannya jika digunakan secara terus-menerus. Kemudian juga untuk penggunaan pakaian dalamnya ini bisa digunakan dalam sehari itu diganti sebanyak 2-3 kali sehari. Selain itu juga untuk penggunaan sabun antiseptik harus dipilih mengenai komposisinya, di mana pH-nya itu harus tidak boleh tinggi sehingga dia dapat tidak merusak flora-flora normal yang ada di area kewanita. Nah, tadi ada dokter sebutkan mengganti pakaian dalam 2-3 kali dalam sehari ya dianjurkan. Jadi kalau seumpamanya nih pakaian dalamnya tetap kering, apakah mungkin terlihat bersih ya? Apakah itu perlu diganti apa seperti apa dok?
anjurannya walaupun dia memang dalam keadaan kering, tapi karena sudah dipakai dalam jangka waktu yang lama, itu sebaiknya tetap diganti. Tetap diganti ya, walaupun kelihatannya seperti tetap untuk bersih. menjaga kesehatan area wanita. Nah dok, bisa nggak kasih pesan-pesan untuk wanita ataupun para remaja di luar sana nih mengenai pentingnya mereka untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan organ reproduksinya? Silahkan dok. Jadi untuk wanita-wanita di luar sana, tolong untuk tidak mengesampingkan atau menyepelekan lagi mengenai kesehatan area kewanitaannya, karena ini sangat berpengaruh pada kehidupan selanjutnya untuk memperbaiki keturunan juga, mungkin agar kehidupannya lebih sehat lagi. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Muda Vina Karima Rusada atas waktunya dan juga ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan sangat penting sekali ya topik pembahasan kita pada hari ini. Nah, untuk Sobat Jiners, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe akun YouTube Jin On Call. Dan kalian tidak bakal ketinggalan kalau kalian sudah follow semua akun sosial media dari kita nih. Dan untuk penutupnya, mungkin bisa kita sama-sama ya dok, kita mengucapkan jargon dari Jin On Talk. Jadi kalau saya bilang Jin On Talk, kita sama-sama bilang let's talk about women's health. Bisa ya? Oke. Jin On Talk, let's talk about women's health.